Selamat malam kawan Loka. Kita bertemu lagi malam ini dengan acara Loka Connect di mana kita menghadirkan Ken Ratri Iswari sebagai founder daripada Geek Hunter, sebuah consulting company yang memfokuskan diri untuk membantu penyediaan tenaga kerja di segmen IT. Mari kita lanjutkan diskusi kita dengan Ken. Ken, thank you for joining us tonight. Sama-sama, you're welcome William. Nah, mungkin Ken bisa langsung cerita, sebenarnya konsep Geek Hunter itu gimana sih? Oke, kalau bicara tentang konsep, sebenarnya Geek Hunter itu ada yang pernah bilang kalau itu tuh job posting untuk IT. Tapi sebenarnya itu salah besar karena itu cuma salah satu feature dari Geek Hunter itu sendiri. Jadi lebih tepatnya Geek Hunter itu adalah IT Recruitment Consultant yang memfokuskan diri untuk rekrutmen programmer. Sempat ada yang bilang juga, oh ini berarti sama aja ya kayak headhunter. Kalau menurut saya sih masih kurang tepat juga kalau kita disebut headhunter. Kenapa kurang tepat? Karena kalau headhunter itu biasanya cuma ambil level-level yang C-level. Dari mulai chief, CEO, terus CMO, COO, dan lain-lain. Sedangkan kalau Geek Hunter fokusnya memang bukan, kita nggak tapping di market itu. Tapi lebih ke tappingnya di market-market seperti senior programmer, terus middle level, dan juga junior programmer. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya untuk proses membantu perekrutannya sudah benar, tapi segmentasi dan persepsi masyarakat selama ini yang mungkin sedikit agak melenceng dari apa yang Anda konsepkan gitu. Itu dia, betul sekali. Oke. Nah, gimana caranya sehingga bisa memulai Geek Hunter itu sendiri? Sebenarnya sih Geek Hunter itu dimulai dari 4 tahun yang lalu ketika saya bergabung sama sebuah perusahaan Denmark. Ada startup dari Denmark yang baru masuk ke Indonesia namanya Kontenga Internasional. Tapi sekarang sudah berganti nama menjadi Live.IT. Nah, jadi dulu waktu di Kontenga itu kebetulan saya memang pegang bagian rekrutmen. Jadi di situ saya yang merekrut hampir sekitar 20 programmer untuk perusahaan asing tersebut. Nah, dari situ mulai banyak nih teman-temannya bos saya atau partner saya saat itu yang mulai minta tolong. Misalnya ada temannya dia dari Singapura atau dari Denmark juga atau dari UK yang minta tolong, kalau misalnya mau cari programmer, boleh deh minta tolong aja ke Ken. Cuma saat itu jadi bagian dari job description saya. Karena itu nggak pernah dimonetisasi sama kantor saya saat itu. Lalu setelah itu saya sempat propose karena saking banyaknya kerjaan-kerjaan yang datang tapi bukan untuk Kontenga Internasional, tapi lebih ke untuk bantuin teman-teman bos saya itu. Lalu dari situ saya sempat propose gimana kalau kita coba monetizing aja dari sini. Cuma saat itu jawabannya adalah kayaknya fokus kita core-nya di IT, kita nggak main service apalagi recruitment consultant. Terus akhirnya dari situ saya mikir kayaknya asik nih kalau misalnya bisa ngerjain rekrutmen freelance atau gimana. Akhirnya saya mulai belajar dari ada headhunter dari Belanda. Kebetulan tempatnya juga sama di Bali. Jadi di situ saya belajar sekitar 3 bulan lihat dia proses headhunting yang benar itu seperti apa. Saya coba adopt sistem yang dia punya. Terus saya coba kerjakan sendiri waktu itu. Jadi saya sempat bantu Pak William juga saat itu. 4 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Nah terus dari situ akhirnya along the way karena semakin banyak project yang datang, dan waktu itu project terbesar datang dari sebuah perusahaan stock foto di Malaysia namanya Imagine dan 123RF. Mereka mau set up sebuah tim programmer di Bandung. Nah dari situ deh baru Geek Hunter officially akhirnya berdiri. Nah di situ juga saya ajak satu teman saya yang jadi partner dan co-founder saya namanya Yunita untuk gabung bareng sama Geek Hunter. Karena saat itu saya cuma tahu IT programmer, Yunita kuat di games developer. Jadi ya udah akhirnya kita gabung bareng dan bikin Geek Hunter. Oke. Nah, kalau saya lihat memang latar belakang Anda kan di sisi pendidikan dan dengan latar belakang pendidikan yang memang banyak berkutat di human capital management, pertanyaannya adalah apakah Geek Hunter itu merupakan penggabungan passion dengan academic background Anda? Sebenarnya sih bisa dibilang iya.
Passion saya sebenarnya dari dulu saya senang jodoh-jodohin orang, Pak William. Jadi dari SMA tuh udah terkenal banget kalau misalnya mau cari pacar, coba tanya si Ken, biasanya dia bisa nyariin cewek atau nyariin cowok. Nah dari situ kan udah sama nih sebenarnya connecting apa namanya right person gitu. Terus jadi ya memang itu part of passion. Terus yang kedua itu juga memang sesuai banget dengan background pendidikan saya di MBA ITB. Oke. So, is it safe for me to assume bahwa selain gig hunter ada pacar hunter juga? Mungkin nanti. Nanti ya, oke. Sementara belum ya. Sebenarnya udah ada satu, karena kebetulan waktu itu co-founder saya Yunita, dia saya jodoh-jodohin nih sama ada teman baik saya programmer juga namanya Zufrizal Yordan. Terus akhirnya mereka nikah. Jadi katanya kan ya, kalau misalnya sampai nikah tuh ada dapat rumah di surga. Udah ada 3 rumah di surga, Will. Terus pas terakhir abis merit, jangan lupa ya, apa namanya, rekrutmen fee gue 25% dari wedding reception. Oke, interesting. Jadi untuk pacar hunter kurang lebih secara pricing modelnya juga sama dengan gig hunter gitu. Enggak, itu bercanda kok. Oke. Nah, selain daripada passion di human capital dan sumber daya manusia, Ken punya passion lain nggak selain menjodohkan orang juga? Selain menjodohkan orang, passion yang lain saya rasa sih sekarang memang fokusnya di situ. Jadi untuk saat ini memang belum menemukan passion yang lain. Paling kalau ada hobi kali ya. Saya hobinya lebih senang island hopping, biarpun saya nggak bisa berenang. Tapi kan kalau snorkeling dikasih life saver nih, jadi masih tetap apa namanya secure lah. Jadi saya senang misalnya pergi ke pulau-pulau kayak ke Flores atau kemana pulau-pulau kecil yang terpencil. Itu sih, jadi biasanya habis bekerja keras selama 4 bulan, saya ambil break seminggu untuk island hopping. Hoppingnya berapa lama? Seminggu. Cukup Cukup. bisa hopping berapa pulau kalau gitu dalam seminggu? Seminggu yang nanti bakal dilakukan sih mau apa namanya boat trip selama 5 hari 4 malam dari mulai apa namanya Bali sampai ke Komodo. Terus bolak-balik. Banyak sih pulau-pulaunya, pulau-pulau kecil. Jadi sehari misalnya base-nya di satu tempat, tapi nanti pakai perahu kecil atau perahu nelayan ke pulau-pulau terpencil lainnya. Oke, kelihatannya kita perlu satu sesi terpisah untuk island hopping. Oke. Nah, tapi boleh balik nanti. lagi ke untuk urusan gig hunter sendiri gitu ya. Dari segi segmentasi ya, pencarian talent-talent IT yang dilakukan lewat gig hunter itu segmentasinya lebih ke arah mana? Bukan C-level tapi di Sebenarnya 3, dari senior level, middle level, sama junior level. Cuma sekarang memang kebanyakan di middle level. Middle level itu kita bicara years of experience-nya 3 sampai 5 tahun. Jadi kita memang kejar yang di situ. Karena biasanya kan kalau headhunting firm gede, mereka nggak mau nih ngurusin apa namanya typing market yang di bawah dari C-level atau at least senior level. Karena buat mereka hassle-nya sama, dan selain hassle-nya sama, return-nya untuk mereka nggak begitu besar. Makanya karena nggak ada yang fokus di situ, akhirnya kita memang tapping-nya ke situ, ke middle level. selain tapping ke middle level itu sendiri ada nggak tapping ke skill set khusus di IT? Skill set khusus di IT sebenarnya kalau kita breakdown itu ada 2 yang memang kita jagonya di situ. Yang pertama untuk mobile developer, masih di Android yang paling banyak dan juga iOS. Terus yang kedua di web developer. Paling banyak sih kalau di Indonesia di mana itu untuk PHP sama sekarang yang lagi naik daun itu Ruby on Rails. Ruby on Rails ya. Nah, dengan kondisi saat ini, selain daripada melakukan tapping dari talent-talent Indonesia, Gig Hunter apakah mengirim juga talent IT Indonesia ke luar negeri? Iya, betul sekali. Tapi metodenya tuh lebih ke, jadi misalnya ada klien luar dari Singapura atau dari Australia, karena kita paling banyak klien itu dari Singapura dan Australia. Oke. Nah, mereka memang hire programmer dari Indonesia untuk bekerja secara remote. Jadi masih di remote. Seperti itu. Kalau untuk khusus permintaan dikirim langsung misalnya ke Singapura atau ke Australia sih sampai sekarang belum ada. Jadi lebih banyak ke yang bekerja remotely. Oke. Berarti untuk talent-talent ataupun rekrutmen yang bekerja secara remote itu
mereka bekerja dari posisi di mana mereka berada, tapi untuk proyek perusahaan-perusahaan yang dari Singapura maupun dari Australia ini gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, dengan konsep yang saat ini diusung oleh Geek Hunter, kira-kira tantangan yang paling signifikan yang Ken hadapi itu sebenarnya dari sisi apa? Apakah dari sisi pencarian talent? Apakah dari sisi client servicing? Apakah Anda menghadapi masalah terkait dengan masalah marketing? Ataupun punya challenge ataupun tantangan di aspek-aspek lainnya yang sangat signifikan? Oke, kalau tantangan yang paling signifikan untuk saat ini lebih ke pencarian talentnya itu sendiri. Kenapa pencarian talent itu sendiri? Karena biasanya ketika klien kontak kita, mereka udah desperate nih cari programmer, udah nyari lewat beberapa job portal besar, tapi mereka belum dapat juga. Mereka udah cari via sosial media khusus untuk profesional, mereka juga belum dapat. Jadi akhirnya ketika sampai ordernya di kita, itu berarti tingkat kesulitannya ini udah tinggi banget. Dan kadang-kadang yang klien nggak sadar, mereka suka minta yang misalnya full stack developer, bisa Android tapi juga bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nah kadang-kadang kita juga harus educate mereka kalau misalnya oke, talent kayak gini nggak banyak, dan kalaupun ada harganya bisa 3 kali lipat dari harga market yang biasa. Jadi kadang-kadang kita harus educate klien, dan kebanyakan klien kadang nggak ngerti, masa sih, coba deh dicari lagi gitu. Dan di satu sisi lainnya, kita ngerasa kayaknya segala macam nih udah kita cari, udah kita ubek-ubek nih semuanya, dari mulai di LinkedIn misalnya. Karena kalau LinkedIn itu benar-benar kita jadikan sebagai minimum requirement-nya kita, karena semua headhunter kan pakai LinkedIn, semua rekrutmen konsultan pakai LinkedIn. Jadi kalau kita cuma mengandalkan LinkedIn aja, itu nggak akan jadi edit value buat Geek Hunter. Makanya kita mulai masuk ke komunitas-komunitas IT, komunitas-komunitas programmer. Terus kita mulai kerja sama ke universitas-universitas buat dapat list alumni-nya dan segala macam effort. Kadang-kadang kita juga masih bingung sampai sekarang, aduh ini nyarinya di mana lagi sih, si programmer-programmer ini ngumpetnya di mana gitu. Oke. Itu sih. Dengan kondisi demikian berarti proses mencari talent itu membutuhkan Anda dan tim Anda itu untuk deep dive langsung ke komunitas? Bisa dibilang begitu, tapi kita sebenarnya lebih ke personal approach sih. Personal approach, kenapa? Itu memang kita punya research analyst yang tugasnya memang menambahkan programmer-programmer ke dalam database yang kita punya saat ini. Database yang kita punya saat ini sebenarnya udah ada 17.000 programmer. Even udah ada 17.000 programmer di database kita, it's still so hard for us to find a programmer sometimes gitu. Jadi dari situ saya ada recruiter, ada 5 orang. Mereka bertugas ketika misalnya ada klien require iOS developer dengan skill set A, B, C, dan D, terus dicari dari database kita. Lalu setelah itu mereka akan direct approach, akan kontak, karena mungkin paling susah saat ini juga salah satunya buat convince orang untuk mau ikut recruitment proses. Jadi kalau misalnya dulu ditelepon sama headhunter misalnya atau recruitment consultant, orang-orang tuh biasanya happy kan, gila nih gue ditawarin kerjaan misalnya. Tapi sekarang kalau misalnya kita telepon, kadang-kadang Mbak nih udah orang ketiga yang nelpon saya di minggu ini untuk nawarin pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita butuh beneran harus convince calon kandidat itu untuk at least mau coba dulu deh untuk ikut rekrutmen proses. Seperti itu. Nah, untuk membangun database 17.000 programmer ini adalah programmer-programmer yang berbasis di Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Perlu waktu berapa lama? Sebenarnya sudah di-develop dari 4 tahun yang lalu. Cuma 4 tahun yang lalu itu kan belum ada sistem database yang proper seperti saat ini. Jadi sebenarnya sih dibangun sudah dari 4 tahun yang lalu, tapi baru beneran well established si sistemnya itu di 2 tahun terakhir ini ketika Geek Hunter officially berdiri. Oke. Cara Geek Hunter untuk menawarkan jasa kepada perusahaan-perusahaan yang mencari talent IT itu melalui proses marketing seperti apa? Proses marketing sebenarnya bisa dibilang kita hampir tidak pernah melakukan effort marketing. Jadi biasanya klien yang datang ke kita memang karena referral dari klien-klien kita sebelumnya. Kita dikenalin sama klien kita yang lain.
Kalau untuk sekarang sih bahkan Geek Hunter sampai saat ini belum punya account manager khusus yang mencari klien. Jadi memang klien entah gimana ceritanya masih sampai sekarang mereka masih yang ketuk pintu ke kita sebenarnya. Jadi kalau perlu orang IT nyari Ken, kalau perlu orang IT Nyari Ken. Geek Hunter, Nyari bukan Geek Hunter, nyari oke. Ken. Kalau nyari pacar nyari Ken gitu ya. Itu bisa, mungkin nanti dipikirkan. Oke. Eh, dengan kondisi demikian ya, pada saat awal Geek Hunter itu berdiri, klien lebih banyak lokal ataupun asing? Sebenarnya ketika di 2013 awal Geek Hunter berdiri lebih banyak klien-klien asing, terutama startup dari Singapura, dari Malaysia, dan dari Australia. Tapi along the way, sekarang justru komposisinya terbalik. Jadi kalau dulu 60% asing, 40% itu lokal. Sekarang terbalik jadi 60%-nya lokal, 40%-nya asing. Tapi dengan volume yang udah berkembang berapa puluh kali lipat? Iya, insya Allah. Bismillah. Oke. Nah, berarti saat ini 60% klien adalah startup-startup yang berbasis di Indonesia. Iya, betul. Startup ada, enterprise juga ada, tapi tidak banyak. Memang lebih banyak masih startup. Oke. Kenapa bisa secara segmentasi itu lebih fokus ke arah startup dan bukan ke enterprise? Apakah itu terbentuk by design? Apakah terbentuk by evolution? Apakah terbentuk karena proses yang udah terjadi selama 3-4 tahun terakhir ini? Oke, mungkin lebih tepatnya terbentuknya dari proses yang berjalan selama 3-4 tahun ini. Karena biasanya kalau market enterprise itu udah ada yang pegang semuanya. Udah ada headhunter yang fokus di situ, dan biasanya enterprise juga jarang misalnya mau cari yang junior atau yang middle level. Biasanya ketika udah masuk yang di senior, mereka udah punya headhunter sendiri biasanya yang udah beneran headhunter gede-gede gitu. Jadi makanya kita memang nggak fokus di enterprise. Oke. Nah, kalau saya perhatikan ya dari sisi bisnis modelnya Geek Hunter saat ini, kelihatannya dalam proses Geek Hunter menjalankan bisnisnya tidak banyak melakukan face-to-face meeting dengan klien. Karena interaksinya mungkin dilakukan lewat email, lewat FaceTime, lewat Skype, dan sebagainya. Nah, dengan kondisi demikian, kondisi apa yang mengharuskan Anda sampai harus ketemu dengan klien? Kalau sampai harus ketemu sama klien, biasanya karena kliennya beneran, maksa banget. Gue pengen ketemu dong, lu kapan ke Jakarta, biasanya kayak gitu. Dan biasanya ketika itu terjadi, saya harus set beberapa meeting sekaligus untuk 1 hari full. Jadi biasanya misalnya hari Selasa nih dijadwalkan untuk ke Jakarta, mungkin bisa ada 6-7 meeting dalam hari Selasa itu full day. Di Seperti Jakarta itu. 7 meeting dalam 1 hari mah. Satu tempat. Oh, di satu tempat, pinter juga ngaturnya. Oke. Nah, kira-kira apa yang menarik kalau misalnya dalam kondisi harus ketemu dengan klien begitu? Yang paling menarik sih karena biasanya kan kita telepon-teleponan, atau kalau nggak telepon-teleponan cuma by email kita kontaknya. Jadi biasanya ketika ketemu, kayaknya mereka nggak tahu kecewa, nggak tahu gimana ya, Will. Jadi pas ketemu, tadinya misalnya mereka mikirnya saya Singaporean atau gimana, karena biasanya kan kliennya itu yang CEO atau CTO-nya itu bule atau orang India atau orang Malaysia yang memang pakai bahasanya bahasa Inggris. Jadi saya juga ngomongnya pakai bahasa Inggris. Pas ketemu, terus dia bingung, ini kayaknya masih anak kemarin sore atau ABG labil. Jadi kayak, you are Ken? Yes. Biasanya selalu ada yang kayak gitu. Jadi kayak mereka nggak expect kalau yang datang tuh masih anak-anak ABG unyu gitu lah, Will. Dan cewek lagi gitu. Iya. Pemikirannya Ken itu Mikirnya cowok kadang-kadang, gitu kadang-kadang ya. juga cowok mikirnya. Oke. Nah, dengan sejarah sudah hampir mendekati 4 tahun, proses yang cukup panjang, pada saat Geek Hunter itu berdiri, timnya kan cuman Ken dan Yunita. Ya. Saat ini timnya udah berapa orang? Sekarang sih udah ada 9.
Jadi 9 itu komposisinya saya sebagai founder dan CEO, terus Yunita sebagai co-founder dan COO yang memang ngurusin daily activity-nya Geek Hunter. Terus untuk rekruter kita ada 3 rekruter, kita juga ada rekruter analis yang bagian untuk menambahkan CV. Terus kita juga ada CTO, kita ada CIO, Chief of Information Officer, tugasnya cari gosip di IT yang lagi hot apa, terus yang ada perusahaan mau bubar apa yang bisa di hijack, lebih ke terus ada event-event apa. Terus sama yang terakhir ada CFO yang ngurusin finance kita. Dan ada juga 3 anak biasanya yang internship atau yang kerja freelance untuk kita. Oke. Dengan tim 9 orang ini, Geek Hunter saat ini menghandle berapa banyak customer? Sekarang sih kita untuk customer ada sekitar udah 100 customer sebenarnya. 60%-nya lokal. Iya, 60%-nya lokal, terus 40%-nya itu dari luar semua. Kebanyakan Singapura sama Australia. Oke. Dengan kondisi demikian ada 100 klien yang sudah terbentuk selama 4 tahun terakhir, berapa persen dari 100 klien itu yang merupakan repeat customer? Repeat customer sebenarnya hampir semuanya menjadi repeat customer karena biasanya mereka selalu butuh lagi, either ada yang resign atau apa. Jadi biasanya misalnya kita dapat satu klien, terus proses rekrutmennya memakan waktu 1-2 bulan misalnya, terus setelah itu biasanya sebulan kemudian mereka masih cari orang baru lagi atau mau nambah orang baru lagi. Jadi terus-terusan bisa sampai 1 atau 1,5 tahun. Bahkan kita ada beberapa yang memang dari dulu sampai sekarang masih terus hiring, ya berhenti-berhenti. Dengan kondisi proses melakukan matching antara calon employer dengan calon employee, selama ini kira-kira berapa persen track recordnya yang sukses, strike rate-nya berapa persen yang istilahnya quote-unquote memble? Sebenarnya sih kalau success rate-nya mungkin sekitar di 75% kalau bisa saya bilang. 75%? Dan itu adalah success rate yang cukup konsisten selama... Iya, selama ini yang cukup konsisten seperti itu. Jadi misalnya kayak klien cari 10 orang, biasanya kita bisa placement-nya 7 orang. Oke. Setengah orangnya gimana? Setengahnya, let's say 70-80 kali Oke, gitu. iya. Nah, kalau misalnya sampai terjadi di mana placement itu tidak berhasil dilakukan, kira-kira yang menyebabkan kendalanya itu lebih banyak dari aspek apa? Lebih banyak dari biasanya kita kadang-kadang kurang bisa untuk menjual klien kalau kita nggak tahu unique selling proposition-nya apa. Lebih ke karena misalnya setelah interview, ternyata kantornya kayak gini nggak oke, orang-orangnya, kita nggak bisa belajar, misalnya kandidatnya bilangnya seperti itu. Dengan kondisi saat ini di mana kalau kita perhatikan yang namanya industri teknologi startup Indonesia selama beberapa tahun terakhir itu cukup heated dan cukup hot. Dari sisi Geek Hunter merasa nggak bahwa yang namanya talent IT itu it's hard to come by? Iya, karena sebenarnya bisa dibilang mereka sekarang lagi di atas angin banget. Jadi saya pernah ada satu case, biasanya kan kalau misalnya programmer fresh graduate, let's say starting salary-nya dari 4-5 juta. Untuk ukuran Jakarta, kalau Bandung bisa start dari 3,5 juta misalnya. Nah terus kemarin saya sempat nih ada placement satu iOS developer, dia fresh graduate tapi selama dia kuliah, dia udah ngerjain beberapa project iOS, jadi dia kalau misalnya dihitung tuh portfolionya udah lumayan, terus years of experience-nya bisa dibilang 2 tahun. Tapi tetap dia tuh fresh graduate kan sebenarnya. Nah terus kemarin saya placement dia di offer di 18 juta fresh graduate. Jadi kalau untuk di IT kayaknya untuk harga udah everything is possible. Bahkan ada satu klien saya yang bisa dibilang ini cukup merusak harga pasar nih kadang-kadang, karena dia hobinya gue kasih double deh. Ada yang saking desperate-nya udah sampai bisa offer seperti itu gitu. Tapi dengan kondisi demikian, kira-kira apakah kondisi demikian itu sehat atau mengkhawatirkan? Sebenarnya sih kalau dibilang sehat, nggak sehat.
untuk kita sih bagus ya sebenarnya, tapi Persenan terus ya gitu ya. tapi untuk market sebenarnya nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena misalnya ketika si kandidat ini udah kerja yang fresh graduate tapi dia di salary levelnya udah 18 juta. Ketika misalnya dia nggak betah atau apa, dia mau resign, emang ada yang bakal terima dia di level yang sama di 18 juta. Kemungkinan besar pasti dia bakal downgrade kan, atau kalau nggak downgrade ya lari ke Singapura. Tapi di Singapura juga emang living cost-nya nggak mahal. Kalaupun dia bisa dapat sampai 3.000 Singapura dollar atau 4.000. Oke. Berarti kesimpulannya tidak sehat ya. Tidak sehat. Perlu kita sehatkannya gimana? Aduh. Oke, kalau effort untuk gimana caranya biar bisa sehat sebenarnya dengan cara si kandidat supply-nya ini diperbanyak. Dan sebenarnya ini yang sekarang lagi dilakukan sama Binus University. Jadi sekarang kan udah mulai banyak nih kayak ITB juga udah mulai nambah kayak master program khusus untuk games dan lain-lain. Terus kayak ada beberapa venture capital yang udah mulai menawarkan scholarship untuk orang-orang yang masuk di jurusan IT seperti itu. Jadi hopefully mungkin sekarang sih kita belum ngerasain hasilnya nanti akan seperti apa. Tapi within 3 tahun sampai 4 tahun ketika mereka lulus seharusnya talent supply-nya ini sudah mulai memadai. Oke. Tapi udah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencoba membuat supaya kondisinya lebih sehat gitu ya? Iya betul, Okay. Effortnya sudah ada. Nah, dari sisi Geek Hunter sendiri ada rencana nggak untuk operating di luar Indonesia? Operating di luar Indonesia sih sampai sekarang sebenarnya belum ada rencana. Karena kalau misalnya kita bilang IT talent market yang lagi hot banget itu sebenarnya di Indonesia kan. Dan di Indonesia ini enaknya juga karena sekarang udah mulai jadi basis di Southeast Asia. Dan mungkin Asia Pasifik juga, terutama dari Australia sama New Zealand udah mulai nih mereka emang mau cari programmer itu ngambilnya dari Indonesia gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya kita harus pindah atau buka cabang mungkin yang paling relevan di Singapura. Tapi so far sih belum ada planning untuk ke sana. Oke. Nah, setelah berjalan 4 tahun, Ken sebagai founder, apakah merasa Geek Hunter udah berjalan sesuai dengan ekspektasi awal? Sejujurnya sih berjalannya benar-benar nggak terduga karena awalnya saya nggak pernah berpikir bahwa ini akan jadi perusahaan beneran akan jadi Geek Hunter yang yang size-nya seperti sekarang. Karena dulu memang cuma saya mungkin William juga masih ingat 4 tahun yang lalu saya masih freelance cuma ngerjain beberapa hiringnya William, terus nggak pernah kepikiran buat bikin legal company, tapi along the way akhirnya itu terwujud dan kita tiap awal tahun kita selalu bikin business plan dan so far sih selama berjalan secara official di 2 tahun terakhir ini memang selalu di atas ekspektasi. Jadi misalnya tadinya planning bisnis plannya A, ternyata hasilnya A+ gitu. Jadi masih alhamdulillah sesuatu banget kalau kata Syahrini. Banyak plus-plusnya berarti ya. Oke, that's good. Nah, sebagai seorang founder, sebagai seorang owner di Geek Hunter, sebagai seorang entrepreneur, what is your typical day like? Typical day, no weekend. Typical day sih biasanya karena saya sebenarnya kemarin itu udah kejebak buat ngajar di SBM ITB sebagai dosen di sana. Jadi berarti saya harus do 2 things within one time kan. Jadi biasanya ketika saya mulai start hari-hari saya biasanya bangun jam 5 atau jam setengah 6 karena kalau di Bandung kan nggak semacet Jakarta ya. Terus dari situ saya biasanya bikin daily planning dulu. Jadi daily planning, oke, hari ini kalau ada pekerjaan dari kampus saya harus ngajar apa aja, task to do list saya apa aja di kantor, to do listnya apa saja. Lebih ke direncanain tiap harinya. Oke. Kalau gak ada weekend, hobinya apa? Yaitu island hopping, 3 bulan seminggu island hopping. Wah, interesting. Nah, kira-kira dengan melihat kesuksesan Geek Hunter ini, kan melihat 5 tahun ke depan Geek Hunter itu seperti apa sih?
Salah satu challenge kita sekarang sebenarnya gimana caranya maintain profitability sama sustainability kita. Karena kalau sekarang kan keadaannya memang apa ya, it's a blessing for us. Karena memang IT market ini lagi luar biasa banget demand-nya. Tapi ketika misalnya gap-nya talent shortage ini udah mulai bisa apa namanya terkikis sedikit demi sedikit, pasti demand untuk kita juga akan turun kan along the way. Makanya kenapa sekarang yang tadinya kita fokusnya cuma di programmer, kita mulai ke fokus-fokus yang lain, tapi memang masih ranahnya di IT. Misalnya kalau dulu sistem analis kita tiap ada apa namanya klien minta sistem analis, kita enggak, kita fokusnya cuma programmer. Kalau sekarang udah mulai nih kita ambil sedikit-sedikit, ini nggak cuma programmer tapi juga beneran semuanya di dalam ranah IT. Bisa jadi nanti misalnya sales marketing khusus di IT juga akan kita pegang ke depannya, seperti itu. Oke. Cita-cita apa yang masih ingin dicapai? Cita-cita yang masih ingin dicapai, sebenarnya saya terinspirasi sama ada satu buku yang saya baca namanya 4 Hours Work Week kalau nggak salah. Jadi di situ apa ya, ada impian tapi kayaknya nggak masuk akal sih Pak William si impiannya ini. Jadi di sana dia bilang kalau as an entrepreneur mungkin banget nih kita apa namanya bisa punya waktu dan kita bisa dalam 1 minggu itu kerja cuma 4 jam aja, itu it's enough gitu. So far sih sekarang kayaknya itu utopian dream. Jadi kalau bisa ditanya impian ya sudah, impiannya kalau semuanya udah bisa autopilot, terus saya bisa monitor dari jauh karena saya suka island hopping tadi. Misalnya pengen dong kayak misalnya oke, saya mau kerja tapi kerjanya dari Karimun Jawa misalnya selama sebulan, atau sebulan kemudian kerja dari Derawan atau dari mana. Ya itu juga internetnya harus bagus ya. Tapi sampai sekarang sih masih belum apa namanya belum possible karena belum se autopilot itu. Gig Hunter ini masih butuh apa namanya kontrol. Cita-citanya belum sampai pengen kerja dari Karimun Jawa di atas kura-kura gitu ya? Iya. Di atas ikan hiu kalau Karimun Jawa. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin? Saya Danar, yang ingin saya tanyakan, pertama kan tadi Mbak Ken bilang database programmer di Gig Hunter saat ini ada 17.000. Ya betul. 17.000 itu apakah dari satu persatu didapat oleh Gig Hunter atau bantuan dari database lain, misalnya dari JobsDB, JobStreet dan lain-lain? Nama contohnya Mbak? Boleh Mas Danar, silakan. Kan tadi mungkin dibilangin ada beberapa company yang mungkin kurang serap dengan kandidat, ada beberapa mungkin 25% tadi. Ada nggak dari Gig Hunter usaha misalnya untuk menambahkan value lebih kepada untuk si kandidat itu, misalnya dibuatkan training lah atau apa gitu. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Danar. Pertanyaan langsung dijawab aja ya. Kalau untuk pertanyaan pertama yang 17.000 itu database-nya dapat dari mana? Apakah kita beli dari misalnya JobsDB atau JobStreet? Enggak, jadi kita memang database-nya build from scratch. Jadi kita cari satu-satu dari LinkedIn, bahkan sampai kadang-kadang kita kejar dapat dari Facebook, terus kita teleponin atau kita email buat apa namanya biar dia mau kirim CV-nya ke kita. Jadi memang belum efektif sih, karena kan akan lebih efektif kalau misalnya kita bisa dapat database itu beli dari JobsDB atau dari JobStreet sebenarnya. Cuma kadang-kadang database dari mereka juga yang ada, karena kita juga sempat pernah pakai, tapi kadang-kadang tuh nggak update si CV-CV-nya. Jadi kita sekarang memang masih mengandalkan sama research analis yang kita punya untuk bikin market map kita ini, dan dari referral. Kenapa dari referral? Karena headhunting ini sebenarnya lebih ke kayak bola salju. Jadi misalnya saya telepon Pak William misalnya. Pak William ini programmer, terus saya telepon, saya bisa aja kan, saya cuma dapat 1 orang nih, bola saljunya masih segede gini. Terus ketika saya telepon, saya coba tawarin pekerjaan ke Pak William, ternyata Pak William, aduh nggak bisa, saya soalnya sekarang udah sering banget nih sama perusahaan yang sekarang. Nah terus dari situ saya bisa pooling name, saya bisa nanya kayak, oh gitu, Pak William kira-kira kalau teman-teman Pak William yang jagoan banget Android developernya siapa? Oh si Budi misalnya, oh Budi siapa namanya? Budi Prasetya. Oke, 1 nama, kita bisa search kan dari Google yang namanya Budi Prasetya programmer ini. Terus saya juga bisa minta, kira-kira ada nggak teman yang bisa direkomendasikan, karena kita punya referral reward.
saya minta 2 orang atau 3 orang deh, ada nggak Pak William? Terus Pak William saya kasih nama, oh ya si ini sama si ini sama si ini. Oke, berarti kita udah dapat bola saljunya lebih gede lagi kan. Udah ada tambahan 3 orang ini, kita telepon lagi, terus kita mintain lagi referralnya kira-kira temennya yang oke, ada siapa aja. Jadi makin besar. Karena biasanya kandidat-kandidat yang beneran bisa punya daya jual tinggi itu yang direferensikan sama temennya. Karena kalau misalnya kita mau ngereferensiin teman, masa sih ngereferensiin teman yang quality-nya nggak bagus. Seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada effort dari kita yang lebih untuk ke sisi kandidatnya? Sampai sekarang sih effortnya justru lebih ke kliennya itu sendiri. Jadi ke klien biasanya kita selalu tanya nih, tiap misalnya kita udah kirim 3 kandidat, kurangnya nih di mana? Di experience-nya, experience yang seperti apa sih sebenarnya yang kamu butuh? Kalau attitude emang kamu cari orang yang seperti apa, lebih ke kayak probing, maunya seperti apa sampai akhirnya kita nemu benar-benar yang dia pengen apa. Itu yang pertama kalau dari sisi kliennya. Kalau dari sisi kandidatnya, karena nanti klien biasanya selalu kasih kita feedback untuk improvement yang bersangkutan, kandidat yang bersangkutan, kita akan kirim hasil review dari kliennya. Jadi misalnya kliennya bilang, iya soalnya dia terlalu junior, dia nggak gitu menguasai di bagian ini. Jadi itu yang akan jadi improvement untuk kandidatnya. Tapi kalau untuk kita secara khusus memberikan training itu memang belum ada. Tapi karena kita punya beberapa partnership sama beberapa training center, biasanya kadang kita suka suggest juga. Boleh deh kalau misalnya mau training Android misalnya ke vendor yang ini, seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan dari internet? Halo Pak Ken, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke akun Twitter @omsamedia. Oke. Yang pertama itu dari @edihantu. Saya penasaran nih, bisnis model semacam Geek Hunter ini dapat uangnya dari mana ya? Aduh, itu rahasia dapur. Oke, bisnis modelnya seperti apa? Sebenarnya sih kita dari klien itu kita dapat yang namanya recruitment fee. Jadi kenapa klien banyak yang prefer untuk pakai Geek Hunter? Karena kita sistemnya itu contingency base. Contingency base itu artinya kita baru mendapatkan fee yang baru mendapatkan fee kita kalau misalnya kita berhasil placement. Jadi kalau misalnya kita nggak berhasil placement kan berarti semua effort yang sudah kita lakukan dari mulai telepon, terus kita advertisement segala macam itu jadi kayak gratis lah istilahnya gitu. Nanti at the end ketika misalnya kandidat udah berhasil kita placement untuk klien, baru setelah itu kita dibayar dengan recruitment fee tersebut. Besarnya sih percentage range-nya titik-titik persen dari annual salary. Ya. Pertanyaan kedua datang dari Da Anggoro. Saya pernah baca Mbak Ken ini pernah beberapa kali bikin startup. Setelah Geek Hunter, ada rencana bikin apa lagi? Bikin startup setelah Geek Hunter sih sebenarnya belum ada rencana lagi, karena memang saya maunya fokus dulu untuk membesarkan Geek Hunter ini sendiri. Tapi sebelumnya sih dari tahun 2007 waktu belum ada orang yang bikin startup, saya udah sempat bikin satu startup namanya ngubek.com bareng sama Reza Prabowo yang Pak William juga kenal. Cuma waktu itu memang yang pertama internet itu yang paling oke saat itu masih IM2. Kecepatannya masih ya sudahlah. Jadi ya begitulah, susah lah 2007 misalnya internet belum terlalu ini, dan speedy itu waktu itu harganya masih kayak 1 juta atau berapa lah, masih beneran internet itu barang mahal, dan handphone yang paling canggih itu masih BlackBerry. Jadi ketika waktu itu saya udah punya mobile apps ngubek.com yang tadinya tuh tujuannya kayak satu website kayak Yelp versi Bandungnya. Jadi kalau mau cari tempat makan, carinya lewat ngubek.com. Kalau mau cari hotel atau mau cari tempat hiburan, carinya lewat ngubek.com. Tapi it didn't work out karena mungkin terlalu cepat waktu itu. Timing to marketnya terlalu cepat. Pertanyaan terakhir datang dari @Kehrani Harahap. Waktu bikin Geek Hunter, kesulitan yang paling berat itu apa dan gimana solusinya ya Mbak? Kesulitan yang paling berat. Waktu bikin Geek Hunter sih sebenarnya kesulitan yang paling berat itu buat convince orang tua ya.
Karena kenapa convince orang tua, kalau di Geek Hunter-nya sendiri so far memang belum ada kayak kesulitan yang sampai kita nggak bisa mengatasi. Jadi kalau boleh dibilang belum ada karena masih manageable semua. Tapi dulu saya sempat waktu saya pengen fokus untuk membuat startup, saya mendapat penolakan dari orang tua saya. Karena mereka kan taunya kalau misalnya anak udah capek-capek disekolahin mahal-mahal sampai S2, pengennya kan oke, kerja di perusahaan besar seperti itu. Dan dulu saya sempat kerja di Shell Indonesia juga as a recruiter di sana. Terus tiba-tiba waktu itu karena saya emang pengen mulai belajar startup, saya akhirnya resign dari Shell, saya pindah ke Bali, saya join startup incubator yang Denmark itu. Terus di situ karena orang tua kaget dan mereka juga ngerasa, lo ngapain udah capek-capek masuk Shell, udah 1 banding berapa bisa masuk sana, ngapain sih harus pindah ke Bali terus ikutan startup yang nggak jelas dibayarnya juga gimana dan lain-lain. Terus akhirnya di situ karena mereka merasa decision saya ini salah dan mereka berharap saya balik lagi untuk cari kerja di Jakarta, akhirnya semua life support saya saat itu dihentikan sementara. Jadi kayak oke, mobil sini balikin, credit card semua ambil, jadi semuanya diambil. Jadi beneran literally pas pertama kali saya ke Bali joining startup incubator dari Denmark itu beneran bleeding banget karena buat uang buat makan aja begitu sulit waktu itu gitu. Jadi awalnya yang kesulitan yang paling besar penolakan dari orang tua itu sampai akhirnya bisa convince mereka kalau it's a good thing to do a startup. Karena kan sekarang juga mereka merasakan hasilnya, jadi udah nggak pernah komplain lagi. Waktu bleeding di Bali itu nggak pernah sampai harus ngembat pisang di Monkey Forest kan? Enggak. Kan deket dari Gianyar ke Monkey Forest gitu. Iya deket sih. Kenapa dulu nggak kepikiran ya? Lah, ada pertanyaan lagi dari hadirin. Malam Ken, malam Pak William Botak. Saya Yosa Setiadi bersama 3 teman saya, bersama 2 teman saya, kita bertiga sini datang. Punya ketertarikan di bidang Geek Hunter yang ada 3 pertanyaan yang kita barusan juga lulus ya. Pertama, Ken tadi katakan bahwa udah terlanjur nyebur di ITB itu jurusan maksudnya ngajar kan ya? Iya betul, ngajar. Tadi belum diterangin ngajar bidang apa. Kemudian saya jadi ingat kemarin ada acara incubator dari Telkom. Di situ ada sebetulnya mirip-mirip juga, dia dapat pendanaan 250 juta, dia membuat www.pembantu.com. Di situ jadi misalnya ada pembantu yang bisa ngasuh anak, membantu dengan misalnya tipikalnya sabar, nanti dia akan keluar foto-fotonya, kemudian juga ya kurang lebih sih sebetulnya cuma parameter IT sama pembantu kan beda. Mungkin IT dia bisa bahasa C++, mungkin bisa Java atau apa. Nah itu saya pengen tanya, kira-kira kalau disuruh pilih nanti, tadi kan kalau kata Mama tadi ngapain ke Denmark itu ya, apa yang Startup incubator di Bali. Dengan menjamurnya sekarang udah startup incubator yang banyak sekali nawarin diri, bahkan kita diam aja sebetulnya juga ditawarin juga banyak banget. Karena kita mungkin berkembang kayak Brand Story, tiba-tiba dapat banyak sekali investor ya, sampai Rocket Marketing aja sempat masuk juga. Terus saya kenalan sama headhunter di Pacific Place. Di situ dia khususin talentnya itu khusus manager. Saya nggak sebut dia bidang apa, tapi yang jelas bukan IT. Akhirnya dia menurunkan standarnya dia. Akhirnya gara-gara yang manajer itu dia sulit sekali dapat. Akhirnya dia ya udah deh, yang officer juga boleh deh, yang sales representatif juga boleh deh. Nah ini Ken ini kira-kira ada nggak sih batasan waktu maunya itu? Tadi kan yang sales IT belum ya maksudnya. Nah itu akan atau bagaimana? Terus sama satu lagi, harusnya Ken sangat bersyukur sih kalau menurut saya kalau udah ngajar di ITB sih, karena Ken itu betul-betul jadi nge-brandingin dari Geek Hunter itu sendiri sih. Harusnya sih jangan dicebur, itu sih harusnya pahala banget. Terima kasih. Pahala, alhamdulillah. Berkah dan pahala. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada 4 ya tadi Mas, bukan 3 loh, tadi 4. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kecebur di ITB karena sebenarnya Geek Hunter memang sudah 4 tahun berdiri, tapi secara official jadi ada kantor dan lain-lain itu baru 2 tahun dari Juli 2013.
tahun kemarin. Jadi sekarang pas memang 2 tahun, 2 hari lagi 2 tahun sebenarnya Will. Nah terus ketika saya bikin Geek Hunter, di waktu yang bersamaan saat itu saya memang mendapatkan tawaran untuk jadi dosen di SBM ITB Business Manajemennya. Dan di situ saya lebih banyak mengajar di bidang-bidang yang related sama human capital management, terus kayak organization behavior, terus business strategy. Lebih ke pegangan saya sih lebih di 3 mata kuliah ini, plus yang terakhir baru mulai dipegang itu organization development. Nah jadi sekarang sebenarnya jadinya memang ada 3 hari di mana saya harus full benar-benar ngajar dan 2 hari yang saya fokuskan ke Geek Hunter. Jadi porsinya memang masih lebih banyak sibuk di kampus, sementara yang pegang daily activity itu masih partner saya Yunita Anggraini itu. Begitu. Terus ya happy sih so far karena saya juga senang sharing sama mahasiswa, biarpun kalau di kampus biasanya saya galak sama mahasiswa. Jadi dibilangnya teteh galak. Seperti itu. Terus tadi pertanyaan yang kedua yang inkubator itu memang betul sekali sekarang ini banyak, dan memang ada juga beberapa investor yang sempat nanya karena tadinya mereka pikir Geek Hunter itu job listing IT bukan headhunter yang full service atau bukan IT recruitment consultant. Jadi mereka awalnya mikirnya itu job listing. Terus yang kedua kita punya talent showcase, padahal kita nggak punya talent showcase. Jadi sempat ada juga sih yang nawarin kalau misalnya di invest atau buka kantor di Jakarta seperti apa, tapi karena saya anaknya memang konservatif, mungkin harus lebih banyak berguru lagi sama bapak yang satu ini. Jadi saya sih lebih suka kalau semuanya itu organic growth. Saya biasanya selalu pakai analogi kalau misalnya ibaratnya sekarang Geek Hunter ini masih bayi, baru bisa ngerangkak nih, belum bisa jalan apalagi lari. Terus tiba-tiba dikasih segala macam amunisi, terus udah disuruh lari, takutnya malah yang ada ketar-ketir banget. Karena beda kan, sekarang manage 9 orang dibandingkan misalnya nanti dapat investasi banyak, terus saya harus bikin kantor di Jakarta, terus saya harus hire 100 orang, let's say. Pasti akan akan sangat berbeda. Jadi sekarang sih karena masih sok-sokan pakai idealisme ya Pak. Dan masih berharap sama organic growth ini, jadi so far sih kita masih menutup untuk kemungkinan ada investor masuk ke kita, kecuali misalnya partnership seperti itu. Terus yang ketiga tadi kalau misalnya sekarang yang tadi Mas sempat ketemu ada headhunter yang udah mulai turun juga levelnya, tadi manajer. Terus ke bawah biasanya sih yang terjadi headhunter ini jarang ada yang spesifik biasanya. Jadi segala macam palu gada, apa lu mau gue ada biasanya. Sedangkan kalau Geek Hunter kan memang niche market khusus di programmer. Tapi kedepannya kita mungkin akan lebih membesarkan lagi yang tadinya dari programmer akan ke IT in general, dan di IT kan juga ada di IT juga ada analis, ada sales IT. Mungkin nanti kita akan mulai tapping ke sana juga, just in case within few years programmer ini udah nggak jadi market yang seksi lagi, jadi kita harus cari yang hot-hot selanjutnya gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah pada Thank you very much. Hadirin sekalian, demikianlah diskusi kita yang sangat menarik dan inspiratif dengan Ken Ratri Iswari dari Geek Hunter. Tunggu episode-episode berikutnya dari Loka Connect, di mana kita akan mengundang narasumber-narasumber lainnya untuk share pengalaman dan inspirasi dengan Anda semua. Terima kasih, selamat malam. Coba.